Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Syati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Tanah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Dewi Sartika Simanjuntak. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 4 Tanah Putih. Assalamualaikum Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya, akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu sebelum supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Jadi Ibu santai aja, nggak usah relax saja Bu ya. Oke, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pelajaran yang baik bagi Ibu. Ada beberapa hal Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengolah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data kelompok dalam bentuk tabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi akurasi target. Jadi saya kelompokkan anak-anak nanti Bu, nanti misalnya ada soal, nanti mereka yang mengarahkan sendiri. Jadi ada data, mereka yang mencari data itu sendiri. Jadi saya kasih data, mereka yang kan saya yang mengaturnya. Oh, jadi anak nanti dikelompokkan, Ibu berikan data dan anak menyelesaikan ya Bu ya. Jadi sehingga bentuknya jadi sebuah tabel. Jadi ada masalah mereka yang mengerjakannya. Itulah. Jadi mereka yang sendiri melakukannya. Oke lah Bu ya. Untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang saya harapkan nanti di situ ada penempatan, ya. Siswa mampu mengolah data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan tepat. Nah, nanti ada keterampilannya Bu. Siswa mampu membentuk tabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, aturan Stargers, serta siswa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penyajian data dan hasil pengukuran dan pemecahan tabel distribusi berkelompok. Nantinya mereka bisa menyelesaikan soal yang intinya dari tabel menjadi pilihan data kelompok, modus, MEM, gitu. Saya harapkan seperti itu. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan yaitu area pengetahuan dan area keterampilan ya Bu ya. Apa rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, baik itu strategi pembelajaran ataupun model pembelajarannya Bu? Strateginya saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena saya akan membagi kelompok dengan gaya belajar siswa secara visual, audiovisual, dan kinestetik. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan itu melalui PBL. Ya, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas nantinya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Dewi akan membagi kelompok dengan gaya belajarnya Bu ya, yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Model pembelajarannya program based learning dan metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas nantinya Bu? Saya menggunakan PPT atau PowerPoint Bu. Baru saya hasil lembar kerja atau LKPD, dan terakhirnya untuk menguji siswa tersebut saya kasih dengan thesis untuk individunya. Oke Bu ya, jadi menggunakan PowerPoint, LKPD, dan kuisis ya Bu ya. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Insya Allah hari Jumat. Hari Jumat ya Bu ya, ini hari Rabu, berarti ada Kamis, Jumat ya Bu ya. Baik Bu, nanti hari Jumat saya akan melakukan supervisi ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal selama berada di dalam kelas. Nah, setelah saya lakukan observasi dalam kelas, kita
Ya, percakapan nanti adalah percakapan pasca observasi. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti pada proses pembelajaran itu. Terima kasih Ibu atas waktunya ya, sudah bersedia berbincang-bincang dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Dewi. Demikianlah proses percakapan pra-observasi kali ini bersama Ibu Dewi Sartika Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita lanjut. Ibu akan kita masuk pada statistik, ya kan? Cara menyusun tabel distribusi frekuensi aturan Stargers dan menentukan median modus ya, pada data berkelompok. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengolah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data kelompok dalam bentuk tabel dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi atau Stargers. Ya, nanti ini yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi nanti membuat kelompok tanya jawab dan kalian ibu buat presentasi. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan penyajian data dan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk median, median dan modus. Baik. Ya, untuk melakukan hal ini, ya, ada motivasi. Rumus matematika itu bukan untuk dihafal. Susah kan turun hafalnya, angka-angkanya? Ya. Kadang matematika itu males sekali belajar matematika. Kenapa? Susah sekali. Ya kan? Pening kepala, apa lagi? Banyak rumus. Ya kan? Apalagi? Enggak enak belajar matematika tuh. Banyak persepsi seperti itu. Tapi kita nggak melalui itu ya. Kita harus matematika itu tidak melalui tentang angka saja atau logaritma, tapi tentang pemahaman yang kita apa makna dari soal tersebut. Ya, apakah disuruh mencari seluruhnya angka atau ada persamaan kan banyak menentukan x atau y. Banyak. Nah, sekarang kita menentukan apa? Materi sekarang adalah materi statistik distribusi frekuensi berkelompok. Baik, di sini ada nih tahapan-tahapannya. Nanti ibu bagi lembar kerja atau LKPD, kalian data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada yang kurang dipahami nggak? Ada materi yang nanti belum dipahami? Ada apa nak? Oh nggak ada paham. Alhamdulillah. Pintar-pintar kelas ini. Kelas 10 1 ya. Alhamdulillah. Walaupun udah siang tetap semangat. Baik, ibu bagi kelompoknya, boleh kalian masing-masing 4 orang. Ya, masing-masing 4 orang.
Jadi ada 5 kelompok. Baik, silakan bisa langsung di situ ada langkah-langkahnya. Gimana, Nak? Baik, ini kelompok sudah dibagi ya. Anak-anak ibu lihat LKPD-nya ya. Buat nama kelompoknya di situ ya, jangan lupa. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yuk. Tom, Son. Aduh, tadi udah semangat. Sekarang nggak semangat lagi. Apa Tom Apa, Son? Yang terkecil hingga terbesar. Boleh bertanya? Ada langkah-langkahnya ya, Nak? Bu. Oh, Bu. Ini kita pernah dicoret. Oh, di sini, Mak. Di sini, Mak. Nggak boleh nanti. Kenapa? Bisa? Ada yang nggak bisa? Iya. Tetap ditulis semuanya, Mak. Yang jumlahnya nanti 40. Oke? Jadi statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan. Adapun di dalamnya itu mean, modus, dan median. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi menjadi data. Modus adalah data yang paling sering muncul, dan median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan. Di belakang ini sudah ada tabel frekuensi yang dibuat oleh teman kita. Melalui tujuan yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengolah data. Mengolah data itu yang mana tadi? Mengolah data udah dapat semuanya? Ya, Bu. Paham? Paham. Ya, karena dari terkecil sampai ke Terbesar. ketemu tuh. Coba dijelaskan, Nak. Dari awal aja, dari awal baru sampai seperti ini. Ini dibaca Bu. Iya, maksudnya langsungnya aja. Tadi. Langkah-langkah membuat daftar distribusi frekuensi yaitu mengurutkan data terkecil hingga data terbesar, yaitu yang dimulai dari 40, 44, 45 sampai 72. Besar yaitu 72 dan min adalah nilai paling terkecil yaitu 40. 72 dikurang 40 sama dengan 32. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, banyak kelas bulatkan ke atas. Yang sama dengan 1 tambah 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 4,3 log 40 sama dengan 6,88 atau kita bulatkan menjadi 7.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu panjang kelas. P sama dengan J per K, yaitu J-nya sama dengan 32 dan K adalah 7. 32 per 7 sama dengan 4,57. Dan kita bulatkan menjadi 5. Lanjut ke selanjutnya, batas kelas pertama, yaitu 40. Dan selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi yang bisa kita lihat di belakang di depan tulis yang berat badan dan frekuensi. Tanya saya. Silahkan. Untuk kompresornya itu 70 dikurang 74 itu dapat dari mana? Ini udah 74 itu dapat dari mana? Sedangkan Soalnya dari 74. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Jadi ini bukan dikurangi, ini maksudnya 70 sampai 74. Jadi kita ambil nilai yang ada di antara 70 sampai 74. Kayak contohnya 70 sampai 72. Dari atas kan ada 40 sampai 44. Di bawah 45 sampai 49. Di sini kan jalan-jalan 5 sampai 5 batas kelas. 40 ke 44 15, 45 ke 49 5. Dan di sini 70 sampai 74 dapatnya 5. Walaupun dalam tabel cuma sampai 72, berarti cuma 70 sampai 72 yang kita hitung. Makanya dapatnya 2. Next lagi. Lanjut kita masuk ke MEA. Ya, Bu. Ditulis. Ini udah ada yang bertanya. Ada yang bertanya dari tabel berikut? Berapa hak? Ya. Oke, lanjut Mbak. Ya. Kita masuk ke dalam MEA. Dalam rumus MEA ada sigma. Dalam rumus MEA ada dalam MEA ada sigma frekuensi kali titik tengah per sigma frekuensi yang sama dengan 2275. Ini dijumlah Sigma frekuensi kali di tengah ini dijumlahkan terus dikali jadi 2275 per 40 yaitu sigma frekuensinya yang sama dengan 56,87 yang kita bulatkan menjadi 57. Ada yang bertanya juga yang hal ini? Ada yang ingin bertanya? Tadi mengurutkan data terendah hingga terbesar sudah. Semua udah paham? Berikutnya apa nak? Kita buat tabel. Ya, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kenapa dapat 2? 40 sampai 44 ada berapa? Ya. Jadi dari data itu kita ambil berapa frekuensinya menjadilah seperti ini. Ya. Boleh. Itu titik tengahnya bukan ada. Titik tengah. Yang mana? Hasilnya. Ya, 4 titik tengah itu dari mana kan? Yang ini Bu. Ya. 40, 41, 42, 43 dan 44. Dengan 40 ditambah 44 yaitu 84 dan kita bagi 2 menjadi 42. Titik tengah. Ah, itu kan kelasnya ada 7 tuh. Ya. 40 tambah 44 berapa? 80. Kita bagi rumus seperti bawah. Kalau udah dapat 55,5 ditambah D1 3 ini dapat itu kan frekuensi 10, frekuensi paling banyak adalah 10.
Iya, Bu. Paham? Sama yang sudah dikerjakannya? Sama. Baik. Berarti udah paham ya? Iya, Bu. Silakan kalau tidak ada pertanyaan. Baiklah, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan di sini. Jadi didapat TB-nya sama dengan 54,5. N atau jumlah datanya sama dengan 40 dibagi 2. Jadi 20 ditambah R sama dengan 15. 15 ini dapat dari frekuensi. 2 ditambah 6, 8 ditambah 7. 15. Jadi nggak nyampe sampai 20. Jadi dipakai 15. Jadi 20 dikurangi 15. Pak kalian boleh yang mana nih yang kurang paham? Atau menurut kalian punya kami seperti ini, Bu? Boleh. Apakah sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Boleh nggak? Ya, Reni. Oh, oke, oke. Dari P. P itu mengerti? P itu apa? Terima kasih sudah bertanya. Catat yang pengen tadi siapa? Ibu lagi lupa. Ya. Untuk kelompok pertama, ya tadi udah. Menurut pemahaman kami, cara menyusun pemilihan, tentukan dulu data dari yang kecil yang besar. Terima kasih. Ada lagi? Ada data kelompok apa? Data kelompok apa? Kalau yang kamu sebutkan tadi itu apa? Kalau menurut yang terjadi sampai terbesar itu tadi data apa? Yang di awal tadi lupa ya? Kamu lagi? Hah? Bukan. Data tunggal. Ya, Ibu rumuskan. Kalau kelompok dari yang kalian ini. Persentase yang tadi yang sini. Diambil dari data yang mana? Data tengah diambil 25, tapi dia 20 lebih. Ya, lebih tidak apa-apa. Yang penting masih 20. Iya. Dari kami. Ada pertanyaan lagi nah? Bu, terima kasih untuk Jessica yang sudah bertanya. Iya, Jessica ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pelajaran kita sudah sampai pada ujian. Ya. Pertama tadi itu apa? Menurutkan data dari terkecil hingga hingga sebetulnya berkaitan semuanya nah. Berkaitan nggak? Coba kalian jelaskan apa pelajaran kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Marian Wisniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Saya masih ditemani dengan Ibu Dewi Satika Simanjuntak, guru matematika SMA Negeri 4 Tanah Putih, sebagai guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Dewi. Apa kabarnya Ibu? Senang ya, sama kami baik juga ya. Jadi Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi?
biasa ya Ibu ya, makanya rasa tanggung karena belajar semakin, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Syukur ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu laksanakan, langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk langkah-langkah itu dalam daerah saya membuat langkah pembelajaran. Di dalam langkah pembelajaran itu ada ruang ajar, ada SKPD dan SKP dan sikap. Untuk pengembangan area itu ada area sikap, ya, pengetahuan dan pengetahuan. Untuk area sikap, siswa menunjukkan sikap yang baik, di mana pada saat pembelajaran siswa aktif perilaku dan perilakunya. Dan untuk area pengetahuan, siswa mampu mengolah dalam frekuensi data berkelompok. Dan untuk area keterampilan siswa mampu membentuk bukti-bukti frekuensi aturan dimana dalam tabel frekuensi tersebut siswa tersebut bisa menyelesaikan soal dari tabel itu menjadi data kelompok median, modus, dan kuartil. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu laksanakan ada area sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini, apakah sudah berjalan dengan baik? Saya sih Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira apa sih kekurangan atau kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu? mungkin pada saat kemarin Ibu lihat mungkin ada bagian kelompok, di mana kelompok itu saya buat ada yang bagiannya banyak, jadi tidak bisa terkontrol dengan baik, di mana siswa tersebut ada yang diam, ya kan, tidak aktif dalam pembelajaran siswa. Siswanya ada yang tidak aktif. Jadi menurut Ibu kedepannya akan seperti apa ya supaya ada perbaikan? Mungkin saya kelompokkan siswa tersebut dengan gaya belajarnya yang sama, jadi dengan Gaya belajar yang sama. dimana gaya belajar bisa visual, auditorial, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Oke, senang saya bercerita dengan Ibu. Saya sudah mengamati jalannya observasi yang Ibu laksanakan. Saya harapkan ada perbaikan-perbaikan ke depannya bisa cepat Ibu laksanakan. Saya tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.